معاشر المسلمين وسنة إلى يوم القيامة سيد الأنبياء والشهيد وعلى عن المساجد على صعيد الخطيب وعلى أجمعين أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله آمين يا الله. اختنا بالخير خير الناصرين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah sholat Jumat, Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita bisa ditakdirkan melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Tanwirul Qulub yang penuh berkah ini.
Oleh karenanya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, Allamah Said Abdullah bin Alawil Haddad di dalam kitabnya berjudul Sabilul Ittikar wal I'tabar biyawmur bil ihsan wa yanqadi lahu minal a'mal, menjelaskan tentang 5 golongan yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan suul khatimah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa aktsaru man yukhsha 'alaihi su'ul khatimah wal iyad billah al-mutahawiru bis salat wal mudminu lisyirbil khamr wal aqul liwalidayhi والذي يؤذي المسلمين وكذلك المصرون على الكبائر والموبقات الذين لم يتوبون إلى الله منها. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan tersebut adalah orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan sholat. Sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi sholatuh, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada orang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga sholat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Sholat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang sekitar, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya yang sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah salat Jumat hafizahullah, golongan kedua, mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya adalah haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam oleh pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius, minuman keras atau yang dikenal dengan narkoba
hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan minum minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari mengkonsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suruh lima. Jemaah salat Jumat Alhamdulillah, golongan ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kabair, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur. Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seorang dengan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, resiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi hadaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menjadinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada orang tuanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suul khotimah. Jemaah salat Jumat Alhamdulillah, golongan keempat adalah mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan kecil. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. وَأَمَّا الظَّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يُدَبِّرُوا لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya sendiri. Di antara perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah Rasul yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa disediakan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suul khotimah. Jemaah salat Jumat Alhamdulillah, golongan yang kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar istilah mulimu dalam bahasa Jawa yang maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni 1. Madon artinya berzina atau main perempuan, 2. Mendem atau mabuk-mabukan, 3. Main atau berjudi, 4. Madat mencandu narkoba, dan 5. Maling ataupun mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat
yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada dalam surah Al-Isra ayat 32. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk dan judi ada di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitani fajtanibuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedangkan dalil tentang haramnya mencuri ada dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa yang selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suul khatimah. Jemaah salat Jumat, fadhilullah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan selalu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberinya husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala yawadun karimun malikun barur rahim.